Selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Ini adalah mobil Toyota CHR Hybrid tahun 2020 guys. Kalau kalian tidak tahu, ini adalah salah satu mobil Toyota yang crossover SUV-nya yang paling kontroversial, bisa dibilang. Paling kontroversial dan paling banyak yang diperdebatkan. Namun sebelum kita mendalami kepada hal itunya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian telah menonton sama video ini. Jangan lupa juga kalau kalian kebetulan suka sama video saya dan informasi yang saya berikan, jangan lupa untuk subscribe kepada channel saya dan like kepada video ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya supaya kalian dapat sneak preview sebelum saya upload video baru. Mari kita langsung mulai video ini. Mobil ini di tahun 2021 diedarkan oleh Toyota di harga 551 juta. Itu untuk tipe yang dual tone. Kalau untuk yang single tone hybrid yang seperti kita punya, itu lebih murah 30 juta. Harganya di 520 juta guys kalau untuk yang ini. Nah, kalau kalian tahu harga pasaran mobil yang kelas itu, kalian tahu pasti Fortuner pun diedarkan di harga yang kurang lebih sama di 565 juta guys kalau untuk yang Fortuner VRZ. Dan orang tuh jadi lebih pilih jelas kepada Fortuner ya, dengan harga yang sama tapi bisa mendapatkan space yang lebih banyak, 7-seater, power back door, keluarga satu komplit. Nah tapi Toyota inilah yang CHR Hybrid ini yang sedikit unik ya. Dia bisa dibilang kontroversial karena dia juga ada keunggulannya guys, bukan semuanya jelek. Keunggulan di mobil ini itu adalah dari segi desainnya ini mobil. Desainnya dia itu bener-bener bold sekali. A new take adalah desain baru yang dikeluarkan dari Toyota yang bener-bener fresh. Toyota sebelumnya nggak pernah mengeluarkan desain mobil seperti ini guys. Mereka kan sering dibilang jadul lah, membosankan, tapi desain CHR itu jelas tidak membosankan. Dan ada satu lagi, mobilnya ini itu juga bisa dibilang sedikit miskin fitur. Dengan marketingnya Toyota bahwa mobil ini canggih, futuritis, full teknologi, enggak juga. Dia punya standar lampu LED yang udah daytime running light, tapi fog lamp masih lampu halogen. Dia udah hybrid tapi belum ada namanya blind spot monitoring, jadi masih sedikit miskin fitur gitu guys ya. Nah, CHR Hybrid ini menggunakan ban 21560 dengan velg dual tone yang sedikit racing dengan ring 17. Dan mobil ini kan menggunakan penggerak roda front wheel drive. Jadi kalau untuk yang di depan sudah menggunakan ventilated disc brake, tapi kalau untuk yang di belakang itu masih menggunakan solid disc brake, bukan yang terventilated guys. Dari samping, yes, standar lah untuk yang mobil zaman sekarang. Dia sudah menggunakan keyless entry, tapi kayak saya bilang tadi, sedikit miskin fitur, belum ada blind spot monitoring. Nah, kita lebih lihat dari belakang, mobil ini menggunakan desain yang mendukung sekali aerodinamik si mobil ini, serta desain itu yang cakep dan enak dilihat di mata. Lampu remnya itu udah kayak lampu rem kupu-kupu gitu ya, dan sampai ke samping mobilnya sini memang membuat lebih nuansa luar biasa lagi. Dan karena ini hybrid, simbol Toyota di depan dan di belakang itu sudah ada embossing biru di sini, dan ada glowing juga, dan di sini juga ada tulisan hybrid. Memang kalau dari segi desain ini mobil, depan maupun belakang itu juga bagus. Dan untuk tempat penyimpanan di mobil ini bukan the best. Dan skematik pembukaannya itu masih belum power back door untuk seharga mobil 500 jutaan loh. Belum power back door dia. Nah, tempat penyimpanan yang Anda bisa lihat itu kurang begitu luas. Floor to ceilingnya itu sedikit sempit dengan mekanisme tempat desain penutup, desain penyimpanannya kurang begitu luas dan bagus ya. Anda mungkin kalau mau traveling jarak jauh mesti light traveling, nggak bisa Anda bawa koper 3 atau 4 yang gede tuh nggak bisa, nggak bakal muat di mobil ini guys. Kecuali Anda turunkan, nah ini jok baris keduanya Anda turunkan. Tapi kalau Anda turunkan jok baris keduanya di mobil ini, Anda kan nggak bakal bisa bawa penumpang 3 ataupun 2 lagi di belakang guys. Jadi itu sedikit kejelekannya dalam mobil itu. Nonetheless, di sini diumpatkan ada ban serep di bawah sini, dan ada sedikit penyinaran lampu kalau untuk Anda melihat di situ guys. Nah, ada satu lagi yang saya ingin tunjukkan kepada kalian, yaitu adalah mesin ini mobil. Mari aja langsung ketemu di situ guys. Yang kalian lihat sekarang itu adalah penataan mesin yang
hybrid dia di sini. Ini adalah skematik baterai hybridnya dia di sini guys, yang dari Toyota. Dan ini adalah mesinnya yang dipakai untuk CHR yang biasa pun. Nah, kalau dari mesin memang kelihatan kecil ya mesin ini ya. Dan mobil ini itu menggunakan mesin 1800 cc 4 silinder dengan transmisi CVT. Nah, itulah kebanyakan keluhan dari orang ya. Satu, tenaga yang dihasilkan di mobil ini itu ada 139 horsepower dan 171 Nm untuk torsi di mobil. Dan 0 ke 100-nya itu hanya dalam waktu 11 detik, dan itu bisa dibilang kurang bagus ya. Karena mobil ini sebenarnya sudah mempunyai desain yang aerodinamika yang bagus, mendukung sirkulasi angin dan desain yang gesit, desain yang sporty. Dengan bantuan garis-garis aerodinamika, mestinya itu Toyota fit out mobil itu dengan mesin turbo sebenarnya. Dengan mesin turbo, dengan tenaga yang lebih gede, dan juga bukan transmisi CVT lah. Kalau CVT kan kurang enak ya buat dibawa berkebut kencang. Tapi karena mobil ini diarahkan untuk pengiritan-pengiritan, jadi tenaganya kurang gitu bertenaga guys. Tapi di mobil ini, interiornya itu membuat nuansanya lebih enak lagi. Ketemu lagi di interior mobil ini guys. Ini bisa dibilang adalah suatu winning point, poin menang dari si Toyota Hybrid ini guys. Karena kayak kalian lihat, ini desain konsol tengahnya itu dan kabinnya itu sangat amat driver focus ya. Semua heads up display-nya, heads up display lagi. Semua infotainment screen-nya, kontrol-kontrol untuk mobilnya, semua diposisikan ke kanan, ke arah si supirnya. Jadi kita pun tuh berkendara di mobil ini, itu memang nuansanya tuh beda dari kayak seperti mobil Fortuner atau apa. Memang sangat driving oriented mobil ini guys. Dan untuk nyalakan mobil hybrid ini, itu sudah menggunakan one stop button. Dan karena ini hybrid, jadi saat Anda berkendara di 0 sampai mungkin 40 ataupun 30 km per jam, itu hanya menggunakan mesin listriknya dari ini mobil guys. Dan kita saat di posisi stop seperti ini, cukup memakai tenaga listrik saja untuk menyalakan AC dan ini semuanya guys. Kalau untuk fitur di sini gak begitu banyak fitur karena mobil ini tuh bare bones, bisa dibilang apa adanya. Pengaturan AC di tengah sini sudah menggunakan semi digital. Anda bisa nyalakan yang AC, bisa matikan nyalakan, dan sudah ada multifunction steering wheel dengan lapisan kulit. Kualitas material di mobil ini cukup luar biasa. Joknya sudah menggunakan kulit dengan lambar support, dengan tempat duduk yang cukup enak dan empuk. Segi praktikalitas luar biasa. Anda dapat cup holder ada dua, satu di tengah, satu sini. Dan untuk tempat penyimpanan ada lagi di samping kiri kanan. Dan dari segi overall interior dan desain cukup keren, cukup futuritis. Dibantu dengan kontras dari coklat sini dengan tarikan garis piano black. Dengan desainnya ini, jujur saya sangat suka dengan sleek desainnya ini mobil, itu yang membuat saya bener-bener cinta di interior mobil ini guys ya. Dibantu dengan door trim seperti ini, memang yang nggak pernah dipakai di mobil Toyota yang lain nih. Door trimnya sih cukup unik dan sedikit aneh ya dilihat ya, kayak heksagonal gitu, dan itu cukup gokil sih. Sayangnya dari desain bagus tapi kualitas materialnya itu nggak dijaga, karena ini material di sini itu bukan soft touch seperti di tengah sini guys. Bukan soft touch seperti di tengah, ini masih menggunakan material sedikit kasar ya, dan mesti jangan kayak gitulah untuk mobil sekelas gini. Masuk ke jok baris kedua di mobil ini, itu memang dari segi fitur dan akomodasi sangat amat tipis dan sedikit sekali guys. Anda nggak mendapatkan standar-standar di mobil zaman sekarang. Chargeran Anda nggak dapat, USB cable port Anda nggak dapat, dan untuk pengaturan AC pun Anda nggak dapat, masih semua mengandalkan dari yang tengah AC-nya. Jadi kalau kalian mendapatkan orang yang demen dingin, Anda nggak kebagian AC, nah itu nasib kalian itu. Tapi kalau dari segi kualitas material, itu sama seperti yang di jok baris ke pertama. Anda mendapatkan jok kulit yang memang kualitasnya full leather dan kualitasnya cukup bagus dan empuk gabusnya guys. Untuk tempat penyimpanan, Anda mendapat cup holder di kiri, di kanan dan kiri situ. Dan sayangnya di mobil ini, memang desainnya tuh bagus ya. Kenapa bagus? Karena headroomnya itu luas. Meskipun dari depan kelihatannya tuh sangat amat ngepres kayak hatchback gitu, headroomnya saya masih ada banyak di sini. Dan kalau untuk legroomnya tuh enak,
besar legroomnya guys, dan ini sudah menggunakan optimal duduk saya untuk mengemudi. Sayangnya kalau Anda bawa anak kecil di mobil ini, dia nggak bisa menikmati banyak pemandangan lewat kacanya guys, karena mobil ini banyak dikuasai oleh material-material plastik di sini, dan Anda nggak bisa anak kecil Anda nggak bisa ngeliat dari kaca yang sempit itu guys. Enak ya, kaca sudah all auto, kacanya sudah all auto kiri kanan. Dan sayangnya mobil ini juga nggak ada armrest untuk Anda bawa turun di tengah guys. Oh, nggak ada armrest sama sekali untuk Anda bawa turun di tengah. Jadi kalau kalian perjalanan jauh dan mau taruh tangan di sini, itu nggak bisa guys. Tapi tenang aja, saya yakin mobil ini tuh memang nuansa mengemudinya bakal mengalahkan disadvantages-nya ini semua guys. Ketemu lagi di situ. Saat kita berkendara di mobil Toyota CHR ini, sesuai yang bisa diharapkan, mobil ini karena memang dari depannya itu kelihatan gesit ya, memang untuk diberkendarai itu kita ngerasa sangat amat unyil, kecil dan gesit. Kita masuk ke gang-gang sempit pun tuh masih bisa di dalam mobil ini itu rasanya guys. Dan memang karena ini mobil hybrid, jadi ini saya kan berkendara di 20 km per jam. Ini sama sekali nggak pakai mesin BBM, masih pakai mesin listrik sampai sekarang guys. Dan itu luar biasa. Memang mobil ini tuh kalau Anda mau nyari pengiritan, ini mobil bener-bener irit sekali ya. Anda mesti cuman perlu isi Pertamax gitu, tapi lebih seringnya Anda itu menggunakan mekanisme listrik kayak saya sekarang. Ini masih menggunakan listrik loh. Ini saya di 30 km per jam. Suara mesinnya sunyi sekali. Mobil ini handlingnya enak, terus turningnya enak, steering wheel juga responsif. Cuman dia itu, mobil ini tuh punya paket cepat gitu loh. Dia punya bakat untuk berkendara sangat amat cepat, tapi sayangnya karena mesinnya kecil, jadi nggak didukung guys. Padahal kayak saya bilang, aduh ini sayang banget mobil ini. Dia punya aerodinamikanya, dia punya tongkrongannya, dia punya desainnya untuk menjadi sebuah mobil yang cepat. Tapi karena kecil di mesin doang, mobil ini tuh jadi, aduh, nanggung. Cuman desainnya doang kelihatan gesit, tapi berkendaranya enggak. Tapi, wah, kalau dari, ini suara mesinnya udah mulai nyala tuh guys. Udah mulai nyala mesinnya. Nah, kalau kita memang mau ngebut di mobil ini, itu torsinya oke lah, nggak gitu kerasa. Torsinya dia tuh paling kerasnya di RPM ke atas ya, bukan di RPM ke bawah. Jadi kalau Anda mau overtake pun itu mesti dengan hati-hati, karena dia torsinya itu nggak gitu instan, nggak gitu kencang feedbacknya. Dan kayak saya bilang tadi, ini mobil tuh bisa dibilang relatif sedikit pelan ya. Dia mempunyai 139 horsepower yang menghasilkan 0 ke 100 dalam 11 detik. Dan itu ya sedikit kurang begitu bagus lah. Berikutnya ya, yang mobil ini memerlukan itu adalah suspensi yang kedepannya bisa lebih empuk dengan fitur kayak parking sensor atau enggak 360 parking camera. Mobil ini nyaman banget tuh pasti. Dan untungnya mobil ini sudah ada cruise control, tapi cruise controlnya dia itu belum smart cruise control, belum adaptif. Dan ergonomis mengemudinya, wah ini luar biasa. Inilah dimana mobil ini bersinar guys. Posisinya mengemudinya tuh sip banget. Saya nggak ngerasa kayak saya lagi di Toyota. Di mobil ini saya ngerasa saya lagi di dalam mobil Eropa atau nggak Mazda lah istilah kata. Karena ergonomis tempat duduknya itu luar biasa banget. Kita duduk gini. Dan dari driving positionnya segala sangat amat tegap ke driver. Terus kalau kita mengemudi atau apapun, dibantu dengan steering wheel yang handlingnya enak dan responsif, dengan pedal yang enak juga. Tempat duduknya tuh ergonomis dengan pemandangan ke depan menciut. Jadi Anda itu kalau mau mengemudi dengan cepat di mobil ini itu bisa banget dan enak gitu loh. Sayang banget hanya dikalahkan dengan mesin yang kurang bertenaga itu loh. Gregetan pengen saya oprak gitu loh mesin ini di mobil, di tune up langsung. Tapi nonetheless, kalau Anda mencari mobil yang gesit, enak, dan mungkin yang buat Anda pakai sehari-hari dan nggak begitu family friendly, ini cocok lah buat Anda lah. Kalau Anda mungkin single parent, Anda orang sendirian atau nggak baru keluarga baru, dan Anda tuh nggak suka mobil gede kayak Fortuner, Anda bisa pertimbangkan mobil CHR ini. Saya rekomen hanya untuk segmen pasar tertentu. Hanya untuk orang yang memang benar-benar anti diesel, anti mobil besar,
dan pro ke hybrid, menyelamatkan bumi and all that shit. Ya itu boleh lah kalau Anda memang suka dengan itu. Tapi kalau Anda mencari praktikalitas, bukan di sini. Anda mencari tenaga, mohon maaf, bukan di sini. Anda mau cari keseruan, mohon maaf, bukan di sini. Tapi kalau Anda mau nyari keiritan, terus Anda juga mau nyari mesin hybrid, nah, dan Anda juga mau ngerasain tempat duduk yang luar biasa, itu berada di dalam mobil ini guys. Tempatnya oke, ada satu masukan lagi nih. Mobil ini, saya nggak tahu kenapa, tapi kerasa itu soundproofing sistemnya kok nggak begitu bagus ya. Suara mesin sih nggak masuk, tapi suara dari luar itu masih sering rentan masuk loh. Karena dia mungkin soundproofingnya tuh kurang begitu maksimal ya. Jadi masih kadang-kadang suara dari angin pun tuh, suara dari motor atau apa, angin pun tuh masih kedengar di kilometer 80 tuh udah mulai kedengar tuh wind noise-nya. Jadi nggak begitu soundproof guys. Dan kalau untuk keamanan, mobil ini Anda di fit out dengan 4 SRS airbags yang menjaminkan keamanan Anda. Dan menurut saya itu sudah cukup dan worth it lah. Ini bagus kok, ada di sini, ada di panel A, terus ada di setir, dan ada di situ juga. Jadi Anda bisa guaranteed aman di mobil ini. Jadi itulah guys, review saya untuk si mobil Toyota CHR ini guys. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Kalau kalian ada kritik, saran atau masukan, jangan malu-malu untuk tuliskan komen itu di comment section YouTube. Atau kalau kalian mau langsung japri saya lewat email, Anda juga bisa. Atau mau japri saya lewat Instagram, itu juga bisa sekali. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like. Kalau kalian suka sama channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lonceng notifikasi itu guys. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Ketemu lagi di video berikutnya.